Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan kita mengambil waktu sejenak untuk duduk mendengar firman Tuhan pada hari ini, Minggu 13 Juli 2025. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sebab waktu ini yang Engkau berikan kepada kami adalah waktu yang terindah untuk kami merasakan kehadiran Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan untuk kami. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Yunus 2 ayat 7 hingga 10. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Enggak PHP-in atau pemberian harapan palsu. Inilah judul renungan hari ini. Ayat 9b, apa yang kunazarkan, keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara-saudaraku, apa yang dialami Yunus pada pasal 1 membuktikan bahwa kasih Tuhan sempurna dan tidak neko-neko atau PHP. Yunus telah membuktikan bahwa apabila kita benar-benar mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan dan sesama, maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yunus melarikan diri dari panggilan Allah dan menolak untuk memberitakan hal pertobatan kepada Niniwe. Doa yang dinaikkan Yunus di dalam perut ikan juga membuktikan bahwa pendengaran Allah tidak dibatasi oleh apapun. Apabila kita dengan sungguh-sungguh hidup berserah kepadanya, janji penyertaan dan pertolongan Tuhan bukan PHP atau hanya bagi telinga kita, tetapi apa yang dialami oleh Yunus sungguh-sungguh semua karena kemurahan Allah. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita sedang di PHP oleh seseorang? Atau kita sedang menanti jawaban atas setiap pergumulan yang dihadapi? Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan janji-janji palsu kepada orang yang menaruh harap kepadanya. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Karena itu, datanglah kepadanya dengan membawa setiap beban, pergumulan, dan persoalan di bawah kakinya. Jangan pernah meragukan kuasa dan pertolongannya, sebab pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Dia akan menyatakannya dalam hidup kita ketika kita menerima janjinya dan tidak melupakan untuk selalu menaikkan syukur untuk semua yang kita alami.
Bagi Tuhan, tidak ada persoalan yang tidak dapat Ia selesaikan bagi kita. Seperti halnya Yunus yang dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan dari perut ikan, maka Allah turun tangan untuk menolongnya, dan Yunus pun mempersembahkan korban syukur dan pujian kepada Allah karena perkara ajaib yang Allah kerjakan baginya. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kepadanya, maka Ia sendiri yang akan turun tangan menolong kita. Penegasan: serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Janji-Mu adalah ya dan amin, dan bukan pemberi harapan palsu. Ajar kami untuk selalu mempercayai-Mu, sebab di dalam Engkau ada pertolongan yang pasti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya dan kekuatan bagi kita sekalian. Amin.